Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridandi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas materi mengenai analisis gravimetri. Oke, kita akan masuk ke materinya, yaitu mengenai analisis gravimetri. Oke, sebelumnya kita masuk ke dasarnya dulu, yaitu pengukuran berat dari analit atau senyawa yang diketahui mengandung analit. Nah, terus metode yang digunakan dalam analisis ini adalah pengendapan. Salah satunya, yaitu analit atau spesies mengandung analit dijadikan endapan. Prosesnya seperti bisa dilihat pada diagram flowchart berikut. Mulai dari pelarutan, kemudian larutan disaring, kemudian menghasilkan filtrat, endapan kering, setelah itu diproses, dibakar suhu tinggi, setelah itu komposisinya diketahui dan menjadi produk komposisi pasti. Yang kedua adalah penguapan. Jadi analit terlebih dahulu dipanaskan sehingga menghasilkan uap. Terus uap itu merupakan produk dekomposisi berupa uap. Nah, keduanya dikumpulkan atau setelah itu ditimbang, terus menjadi produk. Sifat endapan. Dalam gravimetri, endapan yang diinginkan yaitu ukuran partikel besar, mudah disaring, dicuci, serta pengotornya sedikit. Yang kedua adalah reagen pengendap. Reaksi spesifik untuk analit jadi endapan terbagi menjadi 3, yaitu kelarutan endapan, mudah dicuci, disaring, bebas kontaminan. Komposisi endapan juga tentunya harus diketahui. Tapi ada yang menentukan faktor ukuran endapan dari percobaan tadi, yaitu komposisi kimia endapan serta komposisi pembentukan endapan. Nah, itu bisa dikontrol melalui kelarutan endapan dalam media, suhu, dan konsentrasi reaktan. Kita masuk ke konsep von Weimar, yaitu keadaan lewat jenuh relatif. Dinotasikan dalam rumus Q dikurang S per S. Q sama dengan konsentrasi zat pada saat pencampuran, S kelarutan pada saat setimbang. Jika Q kurang S per S besar akan menjadi endapan koloid, dan sebaliknya kalau kecil menjadi endapan kristal. Langkah-langkah pembentukan endapan yaitu ada pembentukan inti dan pertumbuhan inti. Jika kecepatan pembentukan inti lebih besar dari perubahan inti, akan menjadi koloid. Jika kecepatan pembentukan inti lebih kecil daripada pertumbuhan inti, akan menjadi endapan kristal. Hubungan kedua faktor tersebut dengan rumus tadi, hukum von Weimar, adalah hubungan antara pembentukan inti akan bertambah besar secara eksponensial dengan bertambahnya Q kurang S per S atau notasi yang tadi. Dalam percobaan, kondisi yang diatur adalah Q kurang S per S, maka Q kurang dari larutan encer dan penambahan dilakukan perlahan-lahan. Terus S-nya dipanaskan, diasamkan. S adalah zat pengotor dan yang terlarut. Macam-macam endapan. Nah, di sini ada endapan koloid. Endapan tersebut bersifat stabil karena permukaannya bermuatan. Koagulasi, aglomerasi, terus disaring, terus koloid harus dibuat tidak stabil. Kestabilan koloid disebabkan oleh ion-ion yang diadsorpsi oleh koloid, muatan dari koloid, dan sejenisnya. Pembentukan endapan AgCl dari reaksi AgNO3 dengan NaCl. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, beberapa proses sehingga bisa menjadi AgCl dari dasar NaCl. Oke, sensitivitas dan akurasi gravimetri ditentukan oleh kelarutan dari endapan. Bila S saat dicuci akan hilang banyak. Yang kedua adalah kopresipitasi. Makin banyak kopresipitasi yang terjadi, maka kesalahan makin besar. Jumlah endapan yang diperoleh bila mereaksikan endapan dalam jumlah kecil, maka makin banyak kesalahan dari penimbangan. Yang terakhir adalah bila konsentrasi analat kurang dari 1%,
maka jangan menggunakan gravimetri. Jadi kita harus memperbanyak sampel sehingga dia lebih dari 1%. Perhitungan dalam gravimetri. Jadi, hubungan stoikiometri, persamaan reaksi yang setara. Perbandingan koefisien menggambarkan dalam mol antara zat-zat yang bereaksi dengan produk. Perbandingan stoikiometri. Berat zat yang ditentukan dalam percobaan diubah menjadi spesies lain secara kimia yang ekivalen dengan zat asal dan memerlukan konversi 3 tahap. Kuantitas yang diukur, faktor konversi, faktor stoikiometri, juga dikali lagi dengan faktor konversi, sama dengan kuantitas yang dicari. Kalian bisa lihat contohnya, perhitungannya di sini. Nah, jadi bila NaCl yang berlebih yang ditanyakan, maka yang berbeda adalah faktor stoikiometri menjadi 2/1. Nah, maka jawaban yang dihasilkan adalah 2,33 gram Na2CO3 dikali 2/1 dikali Mr masing-masing senyawa adalah akan menjadi faktor gravimetri atau Fg. Presentasi mengenai materi analisis gravimetri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.